Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Internal Test. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tes kompetensi bidang TKB di FHCI BUMN, di seleksi FHCI BUMN ini. Oke, di sini kita fokuskan untuk staf IT. Nah, soal-soalnya ini adalah soal-soal yang basic yang saya berikan. Kalau misalkan soal yang basic rekan-rekan tidak bisa, maka rekan-rekan harus pelajari ulang lagi dan lebih ekstra lagi untuk belajarnya. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan mendapat manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke soal. Nah, di sini jumlah soal yang akan diteskan di tiap-tiap BUMN berbeda-beda. Ada yang 70, pokoknya di antara 70 sampai 100 soal. Waktu pengerjaannya ada yang 50 sampai 100 menit. Nah, jenis soalnya sendiri ada yang penalaran dan teori. Jadi rekan-rekan pelajari seputar bidang yang rekan-rekan apply. Misalkan di sini IT, rekan-rekan tidak akan jauh dari soal-soal IT. Kemudian yang kedua, seputar perusahaan BUMN yang rekan-rekan apply. Jadi rekan-rekan pelajari tentang visi, misi, budaya kerja, produk, serta proses-proses bisnis mereka. Tinggal searching saja. Kemudian yang ketiga, soal dan pelaksanaan tes dilakukan oleh instansi BUMN yang rekan-rekan apply. Jadi nanti disesuaikan dan pantau terus saja sosial media atau Instagram si perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan apply, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke soal yang basic bagi IT ya. Soal yang pertama, bagian mana dari komputer yang berfungsi sebagai otak pemrosesan data dan perhitungan? A. Hard disk, B. Memory, C. Sound card, D. Prosesor, atau E. VGA card? Silakan dijawab. Oke, untuk jawabannya sendiri yakni yang D, prosesor. Nah, penjelasannya, CPU disebut juga prosesor. Alat ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali, control unit, yang disingkat CU, serta unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logical unit atau disingkat ALO. Tugas utama dari CU adalah mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada data diolah dan kapan hasil pemrosesan ditampilkan pada alat keluaran. Sedangkan tugas utama dari ALO adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika sesuai dengan perintah program. Dan tugas lain dari ALO adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan perintah program. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, silakan di-pause dan dikerjakan. Soal yang nomor 2, Microsoft Windows XP profesional termasuk ke dalam bagian software A. Sistem pengolah data, B. Sistem pengolah kata, B. Sistem operasi berbasis open source, D. Sistem operasi, E. Sistem pengolah angka. Untuk soal nomor 2 yakni yang D. Windows XP merupakan disebut pula Windows versi 5.1 adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang diluncurkan oleh Microsoft Corporation pada tanggal 25 Oktober 2001 di Amerika Serikat. Nama XP sendiri Microsoft merupakan singkatan dari Experience, yang artinya Windows XP merupakan suatu sistem operasi yang membawa pengalaman baru dalam komputasi. Soal selanjutnya, soal nomor 3, silakan di-pause dan dikerjakan. Soal yang ketiga, Microsoft Office Word termasuk ke dalam bagian software A. Sistem pengolah angka, B. Sistem pengolah kata, C. Sistem operasi berbasis open source, D. Sistem operasi, atau E. Sistem pengolah data. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D. Jadi Microsoft Office yang diluncurkan oleh Microsoft telah mengalami beberapa perubahan versi yang sebelumnya. Microsoft Word merupakan program aplikasi yang termasuk ke dalam word processor atau pengolah kata, di mana dengan menggunakan aplikasi ini
Kegiatan perkantoran, terutama dalam hal membuat surat, akan lebih mudah menggunakan aplikasi ini. Sedangkan untuk hal perhitungan dan pembuatan grafik, Microsoft telah menyertakan juga aplikasi yang berfungsi sebagai suatu alat yang digunakan untuk hitung-hitungan, yaitu Microsoft Excel. Dan untuk mengolah data yang merupakan pengolah data yang cukup besar dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, Microsoft pun menyertakan suatu aplikasi yang berhubungan dengan database, yaitu namanya Access. Jadi Microsoft Office termasuk ke dalam bagian software sistem operasi, atau bisa juga sistem pengolah data. Seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 4, menu toolbox, yaitu menu yang isinya adalah A. Komponen-komponen untuk melihat form. B. Komponen-komponen untuk menjalankan perintah dalam Visual Basic. C. Komponen-komponen untuk melihat properties di dalam Visual Basic. Atau D. Komponen untuk mengedit kode dalam Visual Basic. Atau yang E. Komponen-komponen untuk standar yang diperlukan dalam membuat aplikasi. Jawabannya yakni yang E. Penjelasannya, fungsi menu Toolbox merupakan menu yang menyimpan komponen-komponen yang memang diperlukan dalam membuat interface antara program dengan user, sehingga akan lebih menarik dalam menggunakan dan user-friendly. Komponen pertama ini adalah kontrol, di mana setiap kontrol yang akan digunakan terhadap toolbox komponen ini mewakili objek yang akan diletakkan pada form user interface. Soal selanjutnya, soal nomor 5, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 5, tipe data integer berfungsi sebagai menyimpan masukan data yang bertipe A data huruf, B data angka, C data karakter, D data digital, atau E data elektris. Soal nomor 5 silahkan dijawab. Nah, untuk pembahasannya sendiri, jawabannya yang B. Penjelasannya, tipe data numerik dalam bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Tipe data jangkauan, integer, long, double, single, dan string. Rekan-rekan bisa baca di sini. Rekan-rekan yang masuk ke jurusan IT pasti tahu untuk data ini. Soal nomor selanjutnya, soal nomor 6. Struktur keputusan dalam Visual Basic yaitu A. If bla 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 then bla bla bla, B. Repeat bla 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 until, C. Select bla 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 case, D. Do bla 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 while, E. And bla 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 for. Silahkan dijawab. Nah, untuk soal nomor 6, jawabannya yakni yang A. Penjelasannya, ada kalanya sebuah aksi dikerjakan jika kondisi tertentu terpenuhi. Untuk hal tersebut, maka diperlukan suatu proses pemilihan yang pada dasarnya digunakan untuk menyeleksi suatu persoalan. Struktur pemilihan ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, jika hari hujan, maka pakailah payung. Jika aku memperoleh juara, maka saya mentraktir semua teman-temanku. Struktur pemilihan di atas jika diubah ke dalam notasi bahasa pemrograman menjadi if hari sama dengan hujan then print pakailah payung and if. Seperti itu untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, pengertian HTML adalah A. Halaman untuk Microsoft Office, B. Halaman untuk spreadsheet Excel, C. Halaman untuk pembuatan iklan, D. Halaman untuk internet, E. Halaman kode Visual Basic. Mungkin ini ngeditnya teman saya tidak dapat dihapus. Nah, untuk nomor 7, jawabannya yakni yang D. Halaman untuk internet. Penjelasannya, HTML disingkat dari Hypertext Markup Language, adalah suatu bahasa yang digunakan untuk sebuah halaman web dalam menampilkan berbagai informasi dalam sebuah browser internet. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web, dan HTML kini merupakan standar internet yang saat ini dikendalikan oleh World Wide Web
Consortium atau W3C. Seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Perintah body bla bla bla. Ini namanya apa ya? Rekan-rekan mungkin yang IT tahu ya. Di sini berfungsi untuk A. menyimpan rumus-rumus internet, B. menyimpan kode-kode HTML, C. menyimpan kode-kode Visual Basic, atau D. menyimpan gambar, atau E. menyimpan link web. Jawabannya yakni yang B, menyimpan kode-kode HTML. Nah, penjelasannya rekan-rekan bisa baca. Rekan-rekan IT pasti sudah paham ini ya. Kalau misalkan belum paham, rekan-rekan belajar lagi. Karena nanti akan ada JavaScript, Python, dan yang lain-lain. Biasanya. Ini adalah soal-soal dasar ya. Soal selanjutnya, nomor 9. Jika bentukan tabel seperti ini, maka kode untuk baris paling atas adalah, jadi yang ditanyakan kode baris yang ini ya. Untuk jawabannya ini, untuk pilihan jawabannya ini, silahkan dijawab. Nah, untuk perintahnya itu ini. Jawabannya yang D. Seperti itu. Soal nomor 10. Nah, perintah tabel Hague sama dengan 100 kegunaannya untuk A. membuat tabel dengan tinggi 100, B. membuat kolom dengan tinggi 100, C. membuat paragraf dengan tinggi 100, D. membuat baris dengan tinggi 100, atau E. membuat gambar dengan tinggi 100. Silahkan dijawab. Untuk jawabannya sendiri yakni yang A. Penjelasannya, pada umumnya Hague merupakan atribut dari perintah-perintah pada suatu tag yang berfungsi untuk memberikan ukuran tinggi dari suatu hasil yang ditampilkan di halaman web. Atribut Hague bisa terdapat pada HTML, diantaranya tabel Hague, tanda kutip 100, tutup, bla bla bla, kurung buka, slash tabel, tutup, dan rekan-rekan bisa baca ini. Oke, untuk latihan IT cukup sekian. Soal ini saya dapatkan dari staf IT di tempat saya bekerja. Katanya ini soal yang basic. Kalau misalkan yang basic rekan-rekan tidak bisa atau banyak yang salah, rekan-rekan pelajari lagi. Karena soal-soal yang akan keluar di IT tidak akan jauh berbeda dengan apa yang rekan-rekan pelajari di tempat rekan-rekan belajar. Seperti itu. Oke, untuk latihan tes TKB IT dicoba sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.